perusahaan ini sudah memasuki tahun yang ke-8 dan beliau praktisi dari produk ini sendiri gitu. Dan ini yang paling menarik dan beliau juga menggunakan produk ini untuk membantu menyembuhkan pasien-pasiennya dan ini yang paling berharga di acara malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, untuk tidak berlama-lama, saya harap Dr. Subi sudah siap. Ya, kita akan mulai saja malam hari ini. Saya panggilkan Dr. Subiakso dari Kota Yogyakarta. Saya persilahkan. Selamat malam, Dokter. Silakan. Oke, selamat malam. Oke. Mungkin ada klip yang akan diputar, Bu Mugi? Sudah, Pak. Selesai. Oke. Baik, silakan, Dr. Subi. Oke, terima kasih banyak Pak Hari. Ya, tadi saya sudah sempat joget sebentar, Bu. Oke, saya siapin file saya dulu. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian ya. Malam hari ini kita akan bicara mengenai masalah training produk ya atau produk training dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Mugi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara malam hari ini dan juga kepada Pak Hari ya, beliau ini legenda hidup Bapak Ibu. Saya tahu betul beliau ini siapa ya. Kita dulu di perusahaan yang sama Pak. Saya tahu betul Bapak, tapi Bapak nggak tahu saya gitu. Oh ya, thank you Dok, thank you. Bisa saya langsung mulai saja Pak untuk Ya, menyingkat aja, waktunya. Sudah, Langsung ya. Oke, ya, siap. kita akan langsung mulai teman-teman semuanya ya. Di sini sudah ada 67 lebih orang. Nah, saya akan langsung mulai materinya malam hari ini Bapak Ibu supaya menyingkat waktu. Saya selalu awali ataukah ya kira-kira pilih yang mana Bapak Ibu? Ya, banyak orang secara teori mengatakan bahwa mereka lebih pilih yang sehat, ya, betul ya. Nah, cuman pada kenyataannya pemerintah sudah menganjurkan ya tolong stay at home supaya tetap sehat. Kenyataannya keluar semua ya. Berarti yang dikejar kayanya bukan sehatnya. Ya, alasannya macam-macam ya, kalau nggak keluar nanti nggak bisa makan dan lain sebagainya. Ya, itu pilihan lah. Tapi malam hari ini Bapak Ibu kita akan bicara mengenai masalah sehatnya dulu. Ya. Nah, pada kenyataannya Bapak Ibu di lapangan seperti yang saya katakan di awal tadi ya, di saat muda banyak orang cari materi melupakan kesehatan. Dan di saat tua banyak orang membuang materi mencari kesehatan. Nah, ini banyak yang sadarnya tuh terlambat Bapak Ibu, ya. Waktu sudah sakit baru sadar, ya. Kata-kata lebih baik mencegah daripada mengobati itu kayaknya agak kurang mengena deh, ya. Nah, ini ada contoh di sini Bapak Ibu ya. Kira-kira saya mau tanya nih, kalau Anda saya kasih pilihan, ya, pilih yang sebelah kiri, ya. Ini boleh jawab saya lewat chat, ya. Pilih yang sebelah kiri, yang warna oranye, atau yang sebelah kanan, yang perutnya six pack, ya. Ada nggak yang jawab pilih sebelah kiri gitu? Kanan dong, mungkin doang, kanan gitu ya. Kok nggak ada yang pilih kiri ya? Padahal kiri itu tanda kemakmuran loh Bapak Ibu, ya. Nah, kita tahu ya bahwa tubuh itu dibentuk 70% pola makan dan 30% olahraga. Nah, pertanyaannya berapa banyak di antara kita yang rajin olahraga Bapak Ibu? Ya, yang rutin ya, bukan hanya rajin tapi rutin Bapak Ibu, ya. Nggak banyak saya pikir. Kita akan lihat gaya hidup tidak sehat di sini. Nah, konsumsi makanan berlemak tinggi, konsumsi gula berlebihan, kurang minum air, kurang makanan berserat, kurang olahraga, dan hubungan berpolusi. Zaman sekarang Bapak Ibu, anak-anak kita kalau nggak makan McD atau Kentucky ya, biasanya sama teman-temannya pasti akan diejek gitu loh. Ya, kita nggak merokok, lingkungan di sebelah kita merokok, kita mendapatkan racunnya. Ya, racunnya secara pasif, bukan pasif income Bapak Ibu, racunnya yang masuk secara pasif gitu.
Ya. Nah, oleh karena penyakit pertama jantung koroner, kesumbat lemak karena pola makan Bapak Ibu. Pagi, siang, malam, sore semua isinya gorengan. Ya, rata-rata yang digoreng Bapak Ibu. Kemudian hipertensi, tekanan darah tinggi. Buat yang pecinta makanan yang manis-manis, ya hati-hati ya. Pecinta makanan yang asin-asin, ya hati-hati Bapak Ibu. Ya, ini bisa menyebabkan tekanan darah kita meningkat. Ya, kemudian diabetes, ya atau kencing manis. Kalau tadi yang asin-asin, ini yang manis-manis. Nah, ini biasanya di Jogja, ya di Jogja ini makanannya serba manis Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga kanker, ya. Oh iya, ngomong-ngomong Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ya, ini ada sedikit gejala kalau Anda menderita diabetes, yaitu mudah ngantuk, mudah haus, dan sering lapar, Bapak Ibu. Ya, jadi hati-hati ya, nanti kalau yang ngantuk, kira-kira saya jelasin setengah jam udah ngantuk, nah itu nanti bisa dicek kadar gula darahnya. Ya, nah kemudian ada kanker ya, kita tahu pola makan yang seperti yang dibakar, ya. Kemudian dan juga terakhir stroke Bapak Ibu. Ya, nah kita juga sedikit menyinggung karena ini lagi tren saat ini ya, kita akan bicara mengenai COVID-19 ini ya. Kita semua juga sudah tahu ya. Nah, cuman memang harus kita ulangi Bapak Ibu supaya mengerti bahwa ternyata penyebarannya melalui droplet atau cairan yang berasal dari tubuh seseorang melalui batuk atau bersin. Ya. Kemudian terlempar ke udara masuk ke tubuh orang. Itulah kenapa kita harus menjaga jarak paling tidak 1 meter Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau kita lagi ngomong ya, kita lagi saya nggak tahu ya dengan Anda, tapi saran saya Bapak Ibu kalau Anda lagi presentasi sebaiknya Anda pakai masker ya. Nah, jika tidak virus akan menempel di benda-benda sekitar yang pernah dilalui oleh penderita ya, dan kabar buruknya virus ini menempel di materi-materi seperti plastik atau besi itu lumayan lama Bapak Ibu ya. Hitungan waktunya bisa 2 sampai 3 hari. Oke. Nah, dari sana tangan orang yang masih sehat bisa menyentuh benda tersebut tidak sadar. Tidak sadar masuk ke mata, ke hidung, ke mulut seperti itu. Kemudian virusnya menempel ke reseptor yang ada di dalam hidung atau mulut atau tenggorokan Bapak Ibu. Ya. Terus seperti itu. Ya, akhirnya masuk ke dalam sel tubuh manusia. Nah, selanjutnya ya, dia akan membajak ya metabolisme sel sehingga sel tidak berfungsi secara normal ya, dan bekerja memperbanyak virusnya Bapak Ibu dan mulai menginfeksi sel-sel yang di sekitarnya ya. Kemudian menularnya sangat cepat sekali mencapai terutama yang diserang di awal adalah tabung bronkial ya atau bagian paru-paru ini Bapak Ibu. Ketika virus sudah menjadi paru-paru ya membrannya terinfeksi. Sehingga apa? Sehingga alveoli ya atau kantung paru ini Bapak Ibu harus bekerja lebih keras untuk menjalankan fungsinya. Makanya jadi sesak nafasnya. Ya karena di situ juga membuat banyak sekali mukosa, banyak sekali dahak. Ya sehingga tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen Bapak Ibu. Dan terjadi otomatis gangguan oksigen. Ya, karena paru-parunya ini selain penuh dahak, penuh cairan, penuh nanah dan sel-sel mati Bapak Ibu. Ya, itulah yang disebut infeksi paru atau pneumonia. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Ya. Nah, tentu saja cara pencegahannya kita juga sudah tahu ya. Makan dengan gizi yang seimbang, nah, rajin olahraga, ya, apalagi yang stay at home seperti ini. Ya. Siapa yang rajin berolahraga? Saya yakin ini ada berapa orang nih? Ini mungkin ada 78 Bapak Ibu. Luar biasa ya, malam hari ini 78 orang. Saya yakin yang rajin olahraga selama stay at home itu paling 10%. Nggak sampai 10 orang Bapak Ibu. Ya, ayo kalau boleh jujur. Ya, banyak yang justru malah di rumah malas-malesan, tidur bangun gitu ya. Nah, kemudian cuci tangan pakai sabun ya, sabun apapun bisa Bapak Ibu. Bahkan kita punya sabun juga ya di Greenwood ini Bapak Ibu. Jadi Anda nggak perlu khawatir ya. Tidak harus sabun yang mahal-mahal, nggak usah ya. Pakai masker Bapak Ibu. Dan masker apapun juga bisa ya. Karena partikel dari virus corona ini cukup besar. Jadi Anda nggak perlu terlalu parno lah, nggak perlu terlalu ekstrim. Ya, jangan lupa juga berdoa ya. Bila demam dan sesak nafas, secepatnya Anda konsultasi ke dokter Bapak Ibu. Ya, ke fasilitas kesehatan, kemudian
makanlah masakan yang sehat lah ya, dimasak sempurna ya. Kemudian juga kurangi makanan yang dari daging yang dimasak kurang sempurna Bapak Ibu. Kemudian juga minum air ya, minum air putih yang banyak. Oke, ini ada yang jawab malam. Saya jogging 1 jam per hari. Ya, 1 orang doang, Pak. Nah, ya, kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Nah, malam hari ini ya kita akan berbicara produk dari perusahaan Greenwood Bapak Ibu. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, karena pola makan kita tidak mencukupi. Ya, saya tanya lagi, siapa di antara Anda yang bisa mengikuti program pemerintah 4 sehat 5 sempurna? Ada nggak Bapak Ibu? Oh, sekarang sudah 80 orang. Ya, ini kalau diambil polling Bapak Ibu, kalau yang saya tanya siapa yang pola makannya 4 sehat 5 sempurna, paling nggak ada separuhnya Bapak Ibu. Ya, jadi saya bilang program pemerintah itu gagal. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tubuh kita ini perlu asupan makanan tambahan. Saya sering mengatakan, siapa di antara Anda yang malam hari ini merasa sehat 100%? Ibaratnya kalau warna itu putih, ada nggak? Pasti nggak ada. Sedangkan kalau saya tanya lagi, siapa yang malam hari ini sakit 100%? Ya, mungkin juga nggak ada Bapak Ibu. Ya, nah ibaratnya warna, kalau kita putih enggak, hitam enggak, kita ini abu-abu. Disitulah pentingnya makanan tambahan. Ya, jadi produk dari perusahaan Greenwood ini sifatnya adalah makanan tambahan, Bapak Ibu. Ya, nutrisi tambahan, nutrisi pelengkap saya katakan. Dan menariknya Bapak Ibu, ya, produk dari perusahaan Greenwood ini bukan hanya sekedar food supplement biasa, tapi lebih mengarah ke fitofarmaka kalau saya katakan. Apa itu fitofarmaka? Jadi fitofarmaka ini tanaman herbal Bapak Ibu yang kalau digunakan dalam dosis yang lebih tinggi, ya itu bisa membantu menyembuhkan sampai mengobati seseorang. Ya. Nah, tapi menariknya produk dari perusahaan Greenwood ini bisa dikonsumsi bahkan ketika kita dalam keadaan sehat. Jadi kebalik kalau Anda menunggu sakit dulu baru konsumsi produk dari Greenwood. Ya, banyak juga yang tanya ke saya, Pak, ini saya punya kasus kanker sudah stadium 3, bisa nggak kasih produk Greenwood? Ya, bisa sih bisa Bapak Ibu, tapi masalahnya bukan di situ gitu loh. Ya, yang jadi masalah kita ini harus membiasakan diri kita sejak kita sehat. Ya, mungkin saat ini kolesterol kita tinggi, ya Anda bisa rajin konsumsi gipsi Bapak Ibu. Ya, dan menariknya tidak ada efek samping karena ini semua sifatnya alami. Ya, jadi perlu sekali kita konsumsi produk dari perusahaan Greenwood. Nah, kita akan lihat apa saja produk-produknya karena perusahaan Greenwood ini menyediakan lebih dari 300 item produk Bapak Ibu. Ya, kita akan lihat dari perusahaannya dulu ya. Ini waktu kami mengunjungi pabriknya Bapak Ibu. Ya. Nah, uniknya sejarah dari perusahaan Greenwood ini adalah tradisi bertemu teknologi. Seperti yang saya katakan tadi, bahannya alami organik, ya, kemudian mengatasi masalah langsung pada penyebabnya, ya. Beberapa produk ya, ada yang berasal dari Amerika, beberapa produk dari China, Bapak Ibu. Itu yang dari China itu resep kerajaan yang rata-rata usianya sudah ribuan tahun, bahkan sampai 5.000 tahun. Ya, sedangkan yang dari Amerika itu juga produk yang sudah lama, Bapak Ibu. Ya, bahkan ada produk blueberry yang menjadi andalan kita itu sudah dikonsumsi sejak zaman suku Indian, Bapak Ibu. Ya, kemudian bioteknologi modern, ya, manajemen mutunya ketat, kemasan modern dan praktis, produknya unik dan spesifik. Jadi Anda nggak perlu membuat produknya sendiri, Anda tinggal konsumsi. Jadi simpel sekali. Nah, yang menarik juga adalah pemilik dari perusahaan Greenwood ini adalah seorang profesor, Profesor Demingli. Ya, beliau ini seorang dokter lulusan Cornell University, Bapak Ibu, dan menjadi peneliti di berbagai macam penelitian, ya, penelitian HIV, penelitian kanker, ya, bahkan menjadi wakil presiden Asosiasi Makanan Kesehatan di China. Ya, kemudian merangkap sebagai seorang profesor dan konsultan senior di lembaga penelitian mikrobiologi, Bapak Ibu. Ya, baik itu di Amerika maupun di Nanjing, ya. Jadi beliau ini benar-benar seorang ilmuwan yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Bahkan beliau dianugerahi sebagai warga negara Amerika etnis Chinese yang berprestasi waktu zaman pemerintahan Presiden Bill Clinton saat melakukan penelitian doktoral. Banyak sekali gelar yang diterima oleh beliau. Saya pertama kali tertarik
dengan usaha ini karena pemiliknya, Bapak Ibu. Wah, saya pikir kalau pemiliknya ilmuwan, ini produknya pasti bagus. Karena menurut saya ujung tombak di sebuah perusahaan seperti ini adalah produknya. Mau dibuat marketing plan-nya seperti apa, kalau produknya nggak bagus, percuma, Bapak Ibu. Ya, makanya saya pelajari produknya satu persatu. Ya, nah ini company profile-nya ya. Pabriknya ada di Tianjin, kemudian ada juga di Kanada, Bapak Ibu. Ya, nanti Anda bisa pelajari secara lebih lengkap dari para pengundang Anda. Ya, ada basis budidayanya di Hebei, basis produksinya di Lisui ya. Kemudian meraih sertifikat HACCP ya, standar uji kualitas pangan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk standarisasi mutunya kita kualitasnya sudah internasional semua. Ya, jadi dari hulu sampai hilir selain diproduksi sendiri ya, ini juga mendapatkan sertifikasi secara internasional Bapak Ibu. Dari masing-masing lini. Nah, biasanya ya banyak perusahaan rata-rata produknya ambil dari perusahaan lain. Ya, dan yang ditonjolkan rata-rata hanya GMP biasanya. Tapi menariknya di kita standarisasi mutunya itu sudah internasional semua. Dari GAP, GEP, GMP, GCP ya, GLP dan GSP. Ya, komplit Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kita juga mendapatkan sertifikasi dari FDA. Nah, ini yang sulit saya bilang. Sertifikat FDA itu adalah Food and Drug Administration, di mana ini digunakan sebagai standarisasi untuk Badan POM-nya Amerika, Bapak Ibu. Ya, otomatis lah kalau Amerika aja masuk, negara-negara yang lain masuk. Ya, dan saat ini Greenwood sudah ada di lebih dari 40 negara. Ya, terakhir informasi yang saya terima sudah di 46 negara, Bapak Ibu. Jadi Anda nggak perlu khawatir gitu loh dengan kualitas dari produk Greenwood ini. Ya, Pak, kalau saya konsumsi saya bakalan pingsan nggak? Atau lebih ekstrimnya saya bakalan mati nggak? Nggak bakal, Bapak Ibu. Ya, ini konsumsi herbal ini ibaratnya sama seperti kita konsumsi sayur. Ya, konsumsi vitamin. Ya, nah, kemudian juga ada sertifikat halal. Ya, tadi saya sudah sebutin juga ada HACCP dan lain sebagainya. Nah, kita akan mulai masuk ke produk-produknya. Jadi produk-produk kita ini ada beberapa kategori. Ada di sini ada kategori untuk tulang, ya, kemudian untuk slimming nanti kita akan bahas secara singkat, ya, bagaimana Anda bisa menghafalkan produk-produk Greenwood yang banyak ini dalam waktu kurang lebih 45 menit ke depan, Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk peningkatan fungsi otak, mencegah stroke, ya, untuk perawatan fungsi jantung, saluran pencernaan, perawatan mata, kemudian saluran pernafasan, ya. Ada juga nutrisi peningkat imunitas tubuh, nutrisi perkembangan untuk anak-anak, komplit Bapak Ibu. Nutrisi melawan sel kanker, ya. Kemudian untuk detox juga ada, ya. Untuk vitalitas pria juga ada Bapak Ibu, ya. Produk untuk wanita, komplit. Bahkan produk kecantikannya kita juga ada. Produk harian dan minuman kesehatan, ya. Bahkan alat-alat kesehatan kita juga punya Bapak Ibu. Jadi lengkap sekali di sini. Nah, kita akan mulai dari beberapa produk Greenwood yang sangat amat dibutuhkan, ya, dan ini permintaannya di pasar sangat tinggi sekali, Bapak Ibu. Yang pertama adalah Cordy Capsule, ya. Sekarang kemasannya sudah ganti baru, ya. Ini kemarin kita tanggal 7 Cordyceps ini efektif untuk 5 organ tubuh sekaligus, hati, jantung, paru, limpa, ginjal. Ya, jadi kalau Anda punya masalah dengan salah satu dari 5 organ ini atau kelima-limanya, Anda bisa konsumsi Cordyceps. Ya, ini terbukti efektif ya untuk kasus-kasus seperti flek kalau pada anak-anak atau TBC kalau pada dewasa. Ini banyak sekali rekan-rekan kami Bapak Ibu ya yang anaknya kena flek atau TB yang harusnya pengobatan selama 6 bulan itu rata-rata 2 sampai 3 bulan konsumsi Cordyceps sembuh, difoto, di ronsen bersih hasilnya. Ya. Dan untuk kasus-kasus seperti TB paru itu juga efektif sekali, ya. Nah, apa sih sebenarnya Cordyceps Bapak Ibu? Cordyceps ini bahasa Inggrisnya itu summer grass winter worm. Jadi dia di musim dingin seperti ya memang cacing ya, cacing hidup di dalam tanah. Kemudian di musim panas cacingnya mati di atas kepala tanahnya tumbuh sejenis spora. Nah, spora itulah yang kita konsumsi. Jadi jenis dari tanaman jamur Bapak Ibu. Ya, tapi ini unik. Kenapa unik? Karena ini hanya bisa tumbuh di dataran tinggi di daerah Tibet. Ya, selain itu nggak ada yang bisa. Ya, banyak negara mencoba menanam Cordyceps ini nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, dan ini kalau Anda tahu sejarahnya, ini
diperbolehkan oleh pemerintah China untuk dikonsumsi secara umum itu baru sekitar tahun 80-an Bapak Ibu. Tadinya ini eksklusif hanya untuk keluarga kerajaan di Tiongkok. Ya. Kalau di Tiongkok itu ada istilahnya yellow page Bapak Ibu, ya, kitab kuning. Kalau di sini buku telepon. Ya, kalau di sana yellow page, ya, itu resep-resep kerajaan Tiongkok kuno. Nah, salah satunya cordyceps Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa sekali. Ya. Ini dicari banyak orang dan efektif terutama untuk fungsi paru. Ya, dan juga Bapak Ibu ini sebagai antibakteri maupun antivirus. Saya cerita sedikit Bapak Ibu. Kebetulan latar belakang saya medis ya, dan saya alergi banyak sekali obat-obatan. Saya konsumsi amoxicillin ya, kelas-kelas penisilin itu mata saya bengkak sampai pernah dibawa ke UGD sampai 2 kali. Kemudian saya konsumsi sejenis ciprofloxacin, itu perut saya mual. Ya, bingung Bapak Ibu. Tahun 2003 saya kena flu tulang atau chikungunya. Waktu itu belum ngetren, saya udah kena Bapak Ibu. Ya, nah saya bingung sekali gitu loh, mau konsumsi apa? Karena yang namanya chikungunya atau flu tulang itu disebabkan oleh virus, dan kalau namanya virus itu nggak ada obatnya Bapak Ibu, adanya antivirus. Ya, tapi obat untuk membunuh virusnya nggak ada. Nah, kebetulan waktu itu saya dikenalkan oleh rekan saya, beliau juga seorang dokter, ya sekarang beliau dokter ortopedi di Kalimantan. Itu produk yang namanya cordyceps ini Bapak Ibu. Saya coba waktu itu, ya. Beliau mengatakan ini bagus untuk virus bagus. Saya coba waktu itu. Tadinya Bapak Ibu saya kalau mandi itu kepala itu disentuh, aduh kayak perih gitu loh. Rambut tuh di ujung rambut tuh disentuh perih sekali. Ya, nah 2 hari saya konsumsi cordyceps, dosisnya 2x2, hari ketiga sembuh Bapak Ibu, sembuh total. Saya bangun tidur tuh rasanya langsung enak. Yang tadinya tulangnya pegel-pegel, linu-linu, saya demam dan segala macam, tiba-tiba langsung enak Bapak Ibu. Wih, saya kaget ini. Ini kok memang bagus ya cordyceps. Dari situlah saya mulai pelajari apa yang dimaksud dengan herbal Bapak Ibu. Tadinya saya sama sekali juga nggak tertarik itu, ya apalagi sama bisnisnya. Ya nanti bisnisnya Anda bisa tanya ke pengundang Anda. Ya, nah berikutnya menaikkan imunitas tubuh. Ya, jadi cordyceps ini buat Anda yang gampang flu, batuk, pilek, Anda bisa konsumsi ini karena sifatnya hangat. Ya, sifatnya hangat dan juga cocok sekali pada wanita karena kalau di Chinese Bapak Ibu wanita itu unsurnya yin ya, dingin ya, dan cordyceps ini sifatnya hangat atau menghangatkan. Ya, jadi ini pas sekali dikonsumsi. Ya, untuk para wanita yang lagi sedang masa menstruasi seperti itu, Anda bisa konsumsi rutin cordyceps Bapak Ibu. Ya, kemudian berikutnya kita punya produk yang namanya Chitosan. Ya, nah ngomong-ngomong Bapak Ibu, cordyceps penting nggak untuk kita siapkan setiap hari di rumah? Ya, saran saya Anda wajib punya Bapak Ibu. Ya, apalagi zaman sekarang dengan adanya COVID-19 ini ya, kalau leher atau tenggorokan Anda merasa nggak enak dikit, mulai rada pilek-pilek, udah konsumsi aja cordyceps. Ya, cordyceps itu kapsulnya juga bisa dibuka kalau Anda punya radang tenggorokan Bapak Ibu ya, dipuyer dikit, dicampur air dikit, air hangat, buka aja, taburkan ke tenggorokan atau diminum, tapi jangan minum air putih dulu Bapak Ibu, biarin dulu aja biar dia bereaksi. Ya, saya biasa kalau mulai nggak enak tenggorokannya saya konsumsi 2 langsung. Ya, nggak terlalu pahit kok Bapak Ibu, rasanya enak juga. Ya, nah kemudian kita punya produk Chitosan Bapak Ibu. Ya, jadi Chitosan ini dibuat dari cangkang hewan-hewan laut. Seperti kita ketahui ya, kalau kita makan udang itu kolesterolnya tinggi, sebenarnya anti kolesterolnya itu sudah ada di kulitnya. Cuman nggak mungkin kita konsumsi seperti kerang, kepiting, ya, dengan kulitnya Bapak Ibu. Ya, nggak lucu gitu. Ya, nah sudah terbukti bahwa Chitosan ini ternyata selain anti kolesterol, ya, dia juga bisa menyembuhkan luka organ dalam. Ya, seperti misalkan kasusnya kalau ulkus itu lambungnya sudah luka Bapak Ibu, ya, sudah robek dinding lambungnya. Ya, itu bisa pakai ulkus ataupun luka karena diabetes. Ya, kalau orang kencing manis itu kan kakinya gampang sekali luka terbuka. Ya, ataupun Anda misalkan tidak sengaja kesayat pisau. Ya, luka-luka terbuka seperti itu cepat sekali, efektif kalau Anda taburkan pakai Chitosan ini Bapak Ibu. Dibuka kapsulnya juga ya, taburkan dan juga boleh diminum. Ya, jadi
Citosan ini juga penting saya katakan. Disiapkan selalu ada di rumah Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga citosan ini mengandung sifat basa yang tinggi, bagus untuk melawan tumor atau kanker. Jadi nanti saya akan jelaskan sedikit teori tentang asam basa Bapak Ibu. Yang namanya kanker itu akan bertahan di dalam kondisi lingkungan yang asam. Nah, untuk melawannya kita harus mengkondisikan kanker ini dilawan dengan segala sesuatu yang sifatnya basa. Itulah kenapa treatment untuk kanker ya itu sebaiknya dibarengin juga dengan citosan Bapak Ibu. Ya, dan satu lagi citosan ini sifatnya mengikat logam berat. Kemarin sempat ada pertanyaan supaya saya nggak kelupaan ya, saya jelasin sekalian. Contoh seperti untuk anak-anak pada kasus autis ya atau hiperaktif ya, di mana pada anak-anak tersebut rata-rata kalau dicek di dalam darahnya Bapak Ibu kandungan logam beratnya tinggi. Dan ini juga sudah ada sejarahnya juga. Jadi citosan ini pernah dipakai Bapak Ibu. Jadi ceritanya gini ya. Waktu itu di Jepang di Teluk Minamata, saya pernah baca Bapak Ibu itu keracunan air raksa. Jadi ada kapal mengangkut air raksa sekian ribu ton ya, saya lupa. Itu keracunan Bapak. Jadi ikan-ikannya semua makhluk hidup di laut itu mati. Nah, yang dilakukan pemerintah Jepang, mereka langsung menaburkan citosan ini ke dalam laut. Fungsinya untuk apa? Untuk mengikat air raksa ini tadi. Air raksa itu logam berat ya Bapak Ibu ya. Hg ya kalau Anda tahu. Nah, setelah diikat oleh citosan ini, kemudian baru bisa diambil semua Bapak Ibu. Ya, ibaratnya zat kimianya diambil semua dan lautnya menjadi bersih kembali. Jadi sudah terbukti bahwa citosan ini bisa mengikat logam berat. Ya, nah berikutnya kita punya produk yang wajib juga dikonsumsi. Ya, jadi yang saya terangkan ini semua wajib dikonsumsi dan wajib punya Bapak Ibu. Ya, yaitu yang namanya kalsium. Nah, kita tahu ya, kalsium ini sebenarnya bukan hanya berfungsi untuk tulang maupun gigi. Ya, memang yang pertama ya, buat tulang maupun gigi yang sering pegel-pegel, giginya linu, ya, bangun pagi kerasa nggak enak semua di punggung sampai di kaki ya, bisa jadi Anda kekurangan kalsium. Dan ternyata Bapak Ibu kekurangan kalsium ini rata-rata dialami oleh orang-orang usia di atas 30-35 tahun. Itu rentan-rentannya Bapak Ibu. Sampai nanti manula. Kenapa? Karena sejak kecil jarang minum susu. Ya. Bahkan banyak sekali penelitian Bapak Ibu di Indonesia ya, terutama di Indonesia ya. Kalau Anda minum susu sekali sehari, itu hanya mencukupi kebutuhan kalsium plus Anda makan ya sehari 3 kali hanya mencukupi 400 mg kalsium per hari. Sedangkan kebutuhan wajib kalsium kita per hari itu 1000 mg. Jadi setiap hari kita itu tekor atau kekurangan 600 mg. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau usia Anda 10 tahun nggak minum susu, ya itu Anda kekurangan berapa kilogram kalsium. Ya, bukan lagi miligram, berapa kilogram kalsium. Makanya banyak sekali kasus osteoporosis. Bahkan banyak juga yang konsumsi ya misalkan ya saya sebut merek ya, susu misalkan ya, susu A merek A gitu aja deh ya. Pak, saya sudah konsumsi susu merek A kok masih linu-linu karena kurang Bapak Ibu. Ya, kecukupan hariannya itu kurang. Makanya kenapa Anda wajib setiap hari konsumsi kalsium. Ya. Nah, menariknya lagi, kalsium dari produk Greenwood ini sudah diproduksi dengan teknologi nano. Jadi teknologi nano ini teknologi yang jauh lebih kecil daripada teknologi mikro, di mana bentuknya soft gel, cairan Bapak Ibu. Ketika Anda konsumsi, dia akan langsung terserap ke dalam usus, masuk ke pembuluh darah, sehingga tidak akan terjadi endapan di ginjal. Nah, hati-hati ya kalau Anda konsumsi kalsium yang bentuknya tablet. Ya, rata-rata CaCO3. Nah, karbonatnya itu kalau Anda nggak minum air putih, ya, dalam jumlah yang banyak, itu akan terjadi endapan di ginjal ataupun kalsium yang bentuknya dilarutkan ya, effervescent seperti itu ya, pasti pada tahu ya Bapak Ibu, dilarutkan kemudian keluar gasnya itu loh, gitu ya. Nah, kalsium ini dibutuhkan sejak zaman kita belum ada sampai kita nggak ada Bapak Ibu. Ya, banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa ternyata di ujung sel kepala sperma untuk menembus sel telur butuh ion kalsium. Banyak yang nggak punya keturunan ternyata setelah diteliti gara-gara kurang ion kalsium. Ya, dan juga pada wanita hamil dan menyusui apalagi ya kalsiumnya dibagi dua untuk janinnya
Sama untuk ibunya. Itulah kenapa wanita hamil dan menyusui bahkan setelah melahirkan butuh kalsium sekitar 1.200 sampai 1.500 mg per hari. Ya. Nah, dan terakhir juga kalsium ini ternyata penting di dalam otak sebagai neurotransmitter atau penghantar saraf listrik. Jadi Bapak Ibu seperti malam hari ini Anda mendengarkan informasi yang saya jelaskan, ya, itu perlu penghantaran impuls listrik. Ya, jadi ion listrik di kepala kita tuh loncat-loncat. Ya, katakanlah misalkan sederhananya loncat per 2 cm itu ya. Walaupun itu 2 mikrometer misalkan ya. Katakan per 2 cm. Nah, ada beberapa orang karena kekurangan ion kalsium, ini ion kalsiumnya nggak loncat Bapak Ibu. Jadi setelah 10 cm atau 5 detik baru loncat sekali, ya. Jadi orang lain misalkan saya jelasin ketawa, dia ketawanya telat. 10 detik berikutnya baru ketawa. Ya, hati-hati, itu kurang ion kalsium, ya. Kalau Anda saya jelaskan, ya, pahamnya nanti baru 10 detik kemudian. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Anda wajib konsumsi kalsium gitu loh. Atau yang Anda sekarang saya jelaskan sudah mulai ini ngomong apa sih? Gitu ya. Hati-hati Bapak Ibu ya, Anda butuh kalsium ya. Segera konsumsi kalsium di rumah. Oke. Nah, berikutnya ada yang namanya deep sea fish oil ya. Lagi-lagi Bapak Ibu ya, Anda tidak bisa menghindar dari produknya Greenwood. Anda nggak suka bisnisnya, Anda nggak bisa menghindar dari produknya. Kenapa? Karena kita pasti konsumsi gorengan, betul nggak? Ya. Saya yakin Bapak Ibu, ini sekarang saya mau cek nih ada berapa orang. 97, hampir 100 orang. Ya. Dari 97 orang ini siapa yang hari ini nggak makan gorengan? Bisa chat saya nggak? Saya yakin nggak sampai 10 orang. Ya. Ada nggak yang chat saya? Siapa yang hari ini belum makan gorengan? Ada nggak? Oh, nggak ada yang chat loh. Saya tunggu loh ini. Kalau makan gorengan nggak usah chat, Pak. Yang ngechat saya yang tidak makan gorengan hari ini. Ada? 10, 9, 8, 1, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuma 3 orang, Bapak Ibu. Kebayang nggak? Ini hampir 100 orang loh. Cuma 3 orang yang hari ini nggak makan gorengan. Ya, termasuk saya tadi juga makan, Bapak Ibu. Ya, tapi saya konsumsi dipsi kok. Ada di sini. Ya. Nah, jadi dipsi ini, Bapak Ibu, ini berfungsi untuk menurunkan trigliserid. Jadi trigliserid itu salah satu bentuk lemak jahat. Ya, selain LDL. Kalau lemak baik itu namanya HDL, Bapak Ibu. Ya, jadi trigliserid ini paling khas, ya kelihatan ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya itu pertama, leher belakang ini sering pegel-pegel, Bapak Ibu. Ya, bukan karena Anda sering di depan laptop ya, tapi pegelnya memang pegel kayak panas gitu. Hati-hati itu kalau dicek trigliseridnya tinggi. Ya, biasanya kalau udah trigliserid tinggi ya otomatis LDL-nya ngikut. Ya, dan hati-hati juga buat Anda yang sering kesemutan, baik di ujung tangan maupun ujung kaki. Ya, itu menandakan bahwa mulai ada penyumbatan pembuluh darah karena lemak di dalam tubuh Anda. Hati-hati juga Bapak Ibu, semakin banyak sumbatan di dalam pembuluh darah, makin lama ini nyumbatnya ke arah jantung dulu. Bisa terjadi jantung koroner. Ya, kalau nyumbatnya makin banyak ke arah kepala, bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah di kepala atau istilah kerennya terjadi stroke. Ya, nah pertanyaannya, bisa nggak menghindar dari dipsi Bapak Ibu? Ya, apalagi kalau habis buka kayak gini ya. Tadi saya lewat ini tadi saya sore ini tadi sedikit sharing Bapak Ibu, saya habis jogging sore tadi. Saya lewat sebuah rumah makan di Jogja ya, di kota saya. Itu rumah makan all you can eat. Atau all you can eat ya, artinya Anda bayar sekali, makannya bebas. Ramenya Bapak Ibu, luar biasa. Ya, itu sampai ngantri-ngantri mobilnya. Ya, padahal di situ isinya kolesterol semua loh Bapak Ibu. Ya, dan mahal juga gitu loh. Nah, sekali lagi ya saya tanya, bisa nggak Anda menghindar dari dipsi? Ya, yang dengerin ini rata-rata pasti butuh Bapak Ibu dipsi gitu ya. Nanti dicek ya. Coba ya, di rumah sudah ada produk apa aja. Ya. Nah, berikutnya. Ada yang namanya Ganoderma. Ya, ini Ganoderma ini juga saya bahas mungkin nggak panjang ya. Ganoderma ini di Indonesia pernah terkenal sekitar tahun 80-an, itu dikenal sebagai jamur lince. Ya, linci. Ya. Dan ini bagus untuk menaikkan imunitas tubuh ya, untuk menaikkan daya tahan tubuh. Kemudian
Ini efektif sekali Bapak Ibu untuk mengurangi efek kemo dan radioterapi. Ya, jadi Ganoderma ini efektif juga untuk sel kanker. Ya, salah satu fungsi dari Ganoderma ini adalah membunuh sel-sel kanker, Bapak Ibu. Ya, langsung ke inti selnya, itu yang menarik. Ya, sudah banyak penelitiannya. Kemudian juga mengurangi, seperti yang saya jelaskan tadi ya, saya ulangi sekilas, mengurangi efek kemoterapi dan radioterapi seperti rambut rontok, mual maupun penurunan sel darah putih. Biasanya orang kalau kena kanker di kemo itu mulai gundul Bapak Ibu ya, mulai gundul, nafsu makan menurun ya dan lain sebagainya. Itu bisa konsumsi dengan Ganoderma Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ada paket slimming ya. Paket slimming ini sekarang kemasannya sudah berubah, Greenwood Slimming ya. Ada kapsul dan ada tehnya. Jadi ini untuk fat burner dan fat blocker. Ya, jadi untuk pembakar lemak maupun untuk ngeblok lemaknya dulu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini beberapa pasien saya langsung ya. Yang di sebelah kiri ini ada namanya Bu Vince, 68, jadi 56 dalam waktu 1,5 bulan, Bapak Ibu. Ya. Jadi luar biasanya dari produk Langsing Gradient ini, Bapak Ibu, dia tidak menimbulkan yang namanya rebound effect. Jadi kalau Anda konsumsinya benar, ya, dengan cara yang benar konsumsinya, itu tidak akan terjadi rebound effect. Rebound effect itu maksudnya seperti ini. Banyak orang konsumsi produk pelangsing di luaran sana sudah selain harganya mahal, kemudian kalau nggak konsumsi nanti naik lagi berat badannya Bapak Ibu. Ya, di sini nggak perlu. Ya, kenapa? Karena produk pelangsing Greenwood ini ada satu komponen di mana dia sifatnya langsung mengunci gen obesitas secara permanen. Ya, jadi dia langsung membuat nafsu makan orang itu berkurang total. Saya pernah konsumsi ini Bapak Ibu, waktu itu saya turun hampir sekitar 5 kilo. Ya, sekitar 3 tahun yang lalu lah. Ya, itu dalam waktu 1,5 bulan saya turun hampir 5 kilo. Itu benar Bapak Ibu. Lihat makanan yang biasanya kadang sering ngemil gitu ya. Lihat makanan tuh nafsu makannya langsung hilang Bapak Ibu. Jadi nggak pengen sama sekali. Ya. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini juga pasien saya, beliau seorang dosen di Jogja juga. Ya, dalam 5 bulan turunnya 40 kilo. Ya, waktu datang ke saya itu hiperkolesterolemia, jadi kolesterolnya tinggi, kemudian matanya bermasalah, asam uratnya tinggi, kadar gula darahnya tinggi. Saya cuma bilang Pak Edi, ayo Pak ikut treatment saya. Bapak cukup konsumsi produk dari Greenwood ini untuk slimming. Ya, kemudian saya sarankan waktu itu untuk berolahraga, untuk lari Bapak Ibu. Kebetulan beliau rumahnya di depannya itu ada lapangan bola, jadi beliau saya suruh lari. Ya, jadi dalam 5 bulan ini turunnya 40 kilo. Tadinya cuma jalan Bapak Ibu, nggak bisa lari. Ya, cuma jalan pelan-pelan, lama-lama bisa lari, bisa lari, bisa lari. Nah, ini celana yang putih ini yang dipakai pertama kali ketemu saya, after and before. Ya, sebelum dan sesudah konsumsi produknya Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk pertanyaan nanti di belakang ya. Nanti saya akan jawab di belakang. Ini sudah ada beberapa orang yang bertanya. Nah, ini pasien saya juga Bapak Ibu ya. Saya kasih testimoni ke Anda beberapa ya. Next time mungkin lebih banyak lagi ya. Sebenarnya saya ada satu testimoni lagi Bapak Ibu yang menurut saya lumayan dahsyat ya. Saya punya seorang pasien ya, itu menderita kiste ya. Kistenya tapi di ginjal Bapak Ibu. Itu polikistik. Ya, jadi keluar sejenis seperti tumor jinak di ginjal. Itu jumlahnya banyak sekali. Dan beliau ini juga seorang dosen ya, namanya Bu Tati, saya masih ingat. Ya, itu sekitar tahun 2015 Bapak Ibu. Ya. Beliau ketemu saya waktu itu saya masih praktek di sebuah klinik swasta di Jogja. Beliau ketemu saya itu juga katanya dianjurkan oleh seorang profesor di rumah sakit X gitu ya. Saya juga nggak tahu profesor itu kok bisa tahu saya dari mana, saya juga nggak tahu Bapak Ibu. Intinya disuruh ketemu saya, katanya saya biasa menyembuhkan kayak gitu. Padahal kasus kiste di ginjal itu baru pertama kali saya ketemu Bapak Ibu. Ya, next time saya carikan ya hasil USG-nya. Ya. Nah, waktu itu saya cuma treatment ya, karena saya tahu bahwa kondisinya ada tumor jinak, kita lawan segala sesuatu dengan yang sifatnya basah. Waktu itu saya masukkan, saya suruh konsumsi air Thermos Watersun, kemudian Citosan, ya, sama kidney care ya untuk menjaga kesehatan ginjalnya. 1 bulan Bapak Ibu, ya, 1 bulan itu kistanya tuh hilang total. Padahal tadinya jumlahnya ada 10 atau 12 saya lupa, hilang total Bapak Ibu. Ya, wah saya makin percaya lagi dengan produk Greenwood gitu. Ini luar biasa saya bilang. Ya, kalau medis saran dokter harus dioperasi, harus dilaser.
di laser itu ditembak satu-satu loh Bapak Ibu. Ya, nggak main-main. Ya, kalau meleset sekali tembak ya sudah ginjalnya hilang. Ya, itu kistanya hilang Bapak Ibu. Ya. Nah, plus satu keunggulannya, ibu itu ternyata punya batu ginjal. Nah, ternyata setelah 1 bulan konsumsi kistanya hilang, batunya ikut hilang. Saya ditelepon subuh waktu itu jam 5 pagi, ibu itu telepon saya cuman teriak-teriak ngomong kalau badannya kalau malam sebelumnya ya cek di USG semua sudah hilang tapi kontak saya nggak bisa. Jadi kontak saya besok paginya subuh-subuh Bapak Ibu. Wah, saya sampai shock. Ini ngapain? Saya udah deg-degan gitu loh. Saya pikir ibu ini mau nelpon saya subuh-subuh itu jangan-jangan ada komplain atau gimana. Ternyata ibu ini senang banget. Akhirnya WA ke saya, chat, ngasih fotonya semua. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, produk Greenwood ini luar biasanya harganya relatif murah, tapi fungsinya itu loh Bapak Ibu. Ya. Nah, ini juga salah satu pasien saya. Ini 4 rumah sakit Jakarta, Jogja, Surabaya sama dibawa ke Singapura juga ini Bapak Ibu. Ini penyumbatan total. Anda bisa baca ya. Ini di rumah sakit di UGM di sini Bapak Ibu. Mengarah severe stenosis atau oklusi total. Oklusi total itu penyumbatan total arteri femoralis sinistra. Jadi pembuluh darah arteri di kaki sebelah kiri. Penyumbatan total. Jadi darah udah nggak bisa ngalir Bapak Ibu. Darah nggak bisa ngalir, dokter sarannya cuma satu, amputasi. Kakinya diambil. Ya, dipotong Bapak Ibu. Anda tahu ya, kaki dipotong itu sudah sakit, bayarnya mahal, kakinya hilang, belum lagi trauma psikologisnya. Ya. Cuman saya kasih waktu itu Dipsy, Lecithin, lipid lowering 3 produk Bapak Ibu, nggak sampai 1 juta, dipakai 1,5 bulan. 1,5 bulan berikutnya saya sering kunjungin ya, waktu itu seminggu sekali saya visite ya ke rumah beliau. 1,5 bulan Bapak Ibu konsumsi, sembuh total dari kursi roda nggak bisa jalan, akhirnya bisa jalan. Ya, dari sejak itu sampai sekarang keluarga beliau ini keluarga dosen Bapak Ibu ternyata itu rutin konsumsi produk-produk Greenwood. Jadi manut lah ibaratnya, saya kasih apa aja mereka mau gitu loh. Karena terbukti ibu mereka sendiri sembuh. Ya, dan banyak sekali mereka cerita ke teman-temannya, ke saudaranya, ke tetangganya Bapak Ibu ya. Nah, itu tugas kita sebenarnya gitu loh ya. Tugas kita semua malam hari ini untuk menceritakan khasiat dari produk Greenwood Bapak Ibu. Ya. Nah, ini juga ada blueberry ya. Nanti next time kita akan khusus membahas training produk khusus blueberry Bapak Ibu. Karena blueberry ini unik saya katakan. Ya, ada 10 fungsi utama blueberry. Ya, apa saja nanti saya akan jelaskan berikutnya. Tapi salah satunya yang unik, ini bisa membebaskan saraf kejepit atau HNP, hernia nucleus pulposus. Ya, jarang sekali ada food supplement yang sifatnya dia bisa ibaratnya melunakkan saraf ya, yang tadinya kejepit sehingga akan kembali ke posisi semula. Ya, saya banyak sekali menangani kasus-kasus seperti ini. Ya, ada seorang tim saya, beliau juga seorang paramedis, Bapak Ibu. Itu Pak tiba-tiba pagi hari nggak bisa berdiri. Ya, jadi hanya di tempat tidur karena sudah tua juga ya, sudah 60, hampir 70 lah, hampir 70 tahun. Ya, tiba-tiba itu nggak bisa berdiri, Bapak Ibu. Katanya nyeri sekali. Ya, kemudian dicek ternyata memang ada sedikit penyumbatan, ada saraf yang kejepit, Bapak Ibu. Ya, setelah konsumsi blueberry ini 4 hari, hanya 4 botol Bapak Ibu. Jadi sehari cuma 1 botol, ya, sembuh, bisa jalan. Nah, saya kemarin juga punya satu pasien, ya, sekitar 2 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu. Sayang saya nggak tampilkan fotonya di sini next time Bapak Ibu. Ya, saya punya pasien yang saya ingat betul itu rumahnya kalau yang di Jogja pasti tahu ya, arah Jalan Wonosari sana. Itu kasusnya beliau koma. Jadi cewek ya, ibu-ibu usia sekitar masih muda sih, sekitar 40-45 tahun, itu koma Bapak Ibu. Koma 2 minggu. Begitu dia sadar dari komanya, dia nggak bisa ngomong. Sama sekali nggak bisa ngomong. Ya, itu kasus sebelumnya saya lupa ya. Intinya dia koma, ketemu saya nggak bisa ngomong. Saya kasih blueberry konsentrat. Anda tahu Bapak Ibu, konsumsi botol ke-7 di hari ke-7 seminggu itu, ya bisa ngomong Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang sudah sembuh, bisa ngomong, bisa jalan akhirnya. Ya, walaupun prosesnya untuk bisa jalan itu bertahap sampai sekitar 3 bulan. Ya, tapi luar biasanya itu Bapak Ibu, hari ke-7 dari yang tadinya cuman matanya ngelihat saya pertama kali lihat itu ngeri loh Bapak Ibu. Ya, cuman tatap-tatapan doang. Jadi nggak ada komunikasi, cuman keluarganya yang ngomong. Jadi cuman ketemu saya karena rumah sakit sudah angkat tangan. Oh iya, karena tumor, sorry. Jadi
ada tumor di kepala, diambil, jadi mungkin kena sarafnya, habis itu oleh rumah sakit cuma dikasih obat rawat jalan, cuma dikasih vitamin-vitamin saraf. Ya, jadi pulang ke rumah cuma matanya ngeliatin saya, serem Bapak Ibu. Ya. Nah, waktu itu saya kasih cuma blueberry konsentrat awalnya, 7 hari Bapak Ibu, itu bisa ngomong akhirnya. Nah, dari situ akhirnya mulai ya ada beberapa produk yang lain yang saya berikan juga ke beliau. Ya, sekarang udah sembuh orangnya. Ya, itu luar biasanya produk Greenwood. Ya. Nah, secara sekilas kita akan bicara beberapa produk ya. Di sini ada yang namanya juga blueberry juice. Tadi blueberry konsentrat yang saya jelaskan tadi untuk pasien koma, Bapak Ibu, ini blueberry juice. Ya, kalau yang namanya konsentrat, ya Anda tahu ya, sesuatu yang dikonsentratkan itu kadarnya jauh lebih tinggi. Ya, tapi kalau Anda untuk mencukupi kebutuhan vitamin C sehari-hari pun, ya, blueberry juice ini sudah cukup, Bapak Ibu. Ya, bahkan jauh lebih dari cukup. Ya, saran saya tiap hari Anda konsumsi blueberry juice, Bapak Ibu. Ya, buah blueberry ini unik. Ya, ini hanya ada di Amerika, Bapak Ibu. Ya, kebanyakan berada di Amerika Utara terutama. Ya, dan ini sudah diteliti sebagai salah satu buah dengan tingkat antioksidan tertinggi. Ya, kadar orek tertinggi namanya. Ya, ini juga kalau dicek ya dengan mikroskop elektron, jadi misalkan Anda diambil darah nih ya, mungkin ada yang pernah coba seperti itu, Anda diambil darah, terjadi pengumpulan darah ketika dicek di mikroskop di televisi seperti itu, Anda konsumsi blueberry Bapak Ibu. Ya, saya pernah diajak adu tanding gitu ya dengan sebuah perusahaan lain gitu. Produk kita ini lebih cepat, efeknya mengencerkan darahnya. Ya, jadi cepat sekali. Jadi kasus-kasus pengumpulan darah karena lemak ya, baik Anda yang hobi konsumsi gorengan ya ataupun seperti yang tadi saya ceritakan seperti kesemutan, selain dipsi Anda bisa konsumsi pakai blueberry juice. Ya, dan juga ini vitamin C-nya tinggi. Ya, kalau Anda mau kerasa kayak mau flu, batuk pilek, selain cordyceps Anda bisa konsumsi blueberry juice. Biasanya rata-rata nggak jadi Bapak Ibu flu-nya. Ya. Kemudian kita juga punya nutrisi berikutnya, ada yang namanya breast care ya. Sorry, breast care nggak masuk ya di sini ya. Oh, breast care nggak masuk. Ya, kemudian ada yang namanya kompon marrow powder. Ini aja yang saya jelasin ya. Kompon marrow powder Bapak Ibu yang di bawah kanan ini juga kalsium ya, tapi bentuknya bubuk. Ya, di mana kandungan kalsiumnya dia sangat tinggi sekali. Ya. Ini efektif untuk kasus-kasus seperti patah tulang ataupun osteoporosis. Jadi untuk kasus-kasus pengeroposan tulang Bapak Ibu dan juga untuk menambah tinggi badan secara cepat, Anda bisa konsumsi CMP ya atau kompon marrow powder ini Bapak Ibu. Kemarin baru saja ada testimoni ya di tim kita, belum lama, sekitar semingguan kalau saya nggak salah di timnya Bu Esti itu 1 bulan bertambah tinggi 4 cm Bapak Ibu. Ya. Nah, banyak sekali juga kasus-kasus patah tulang ya, di mana biasanya kalau secara medis pengobatan rata-rata butuh waktu 1 bulan supaya tulangnya bisa kembali normal ya. Kalau Anda konsumsi CMP Bapak Ibu itu biasanya cuma 1 minggu ya, nggak perlu lama-lama ya. Jadi saran saya kalau Anda konsumsi obat dokter juga diteruskan, di-combine Bapak Ibu supaya bekerja secara sinergis ya. Kemudian tadi cordyceps sudah ya, ada colostrum. Nah, colostrum ini dibuat dari sapi yang habis melahirkan diambil susunya, di mana colostrum ini mengandung yang namanya imunoglobulin ya, untuk daya tahan tubuh, untuk imun tubuh. Ya, ini bagus untuk kasus-kasus orang alergi. Ya, Anda yang punya alergi seperti alergi debu, alergi hawa dingin, serbuk kayu, bulu binatang dan lain sebagainya, Anda bisa konsumsi colostrum ini. Ini bukan hanya untuk anak-anak, untuk dewasa juga bagus. Ya, tapi colostrum ini juga mengandung kalsium Bapak Ibu. Ini kapsul, kalau dibuka serbuknya, ya itu rasanya manis. Ya, anak saya juga konsumsi ini setiap hari Bapak Ibu sampai sekarang. Kemudian ini juga bagus untuk otak. Ya, untuk pertumbuhan otak anak-anak bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Anda punya anak kecil dalam masa pertumbuhan ya, itu bisa dibuka kapsulnya, dipuyer, manis kok rasanya. Ya. Kemudian kita juga punya produk eye care ya. Di kiri bawah ini ada eye care soft gel. Jadi eye care soft gel ini bahan bakunya adalah blueberry. Ya, ini kita buat jauh lebih spesifik lagi. Jadi blueberry ini Bapak Ibu salah satu fungsinya memang untuk mata, nutrisi untuk mata. Ya, jadi ada satu komponen di dalam blueberry yang bisa mengaktifkan
sel-sel mata untuk mengatur kadar gelap terangnya. Jadi kasus seperti rabun senja, kalau misalkan Anda mulai jam 5, jam 6 sore mulai agak-agak nggak kelihatan ya, atau mungkin kalau Anda lagi lagi drive ya, lagi setir mobil atau kendaraan, Anda kelihatan bintik-bintik putih di jalan ya, Anda bisa konsumsi pakai eye care ini, Pak. Ya, dan juga bagus untuk kasus-kasus seperti katarak. Ya, katarak yang belum matur, yang belum matang ya, itu rata-rata nanti akan bisa ngelupas. Ya. Nah, kemudian kita juga punya produk yang namanya gastrik. Ya, nah ini gastrik kita udah gambarnya lambung ya, Bapak Ibu. Nah, cuman ada sedikit saya garis bawahi karena rasa gastrik ini agak sedikit asam atau kecut. Ya, jadi gastrik ini lebih saya sarankan untuk kasus-kasus dispepsia. Jadi kasus-kasus seperti misalkan kalau orang Jawa itu ngomongnya perutnya besesek atau kerasa penuh, Bapak Ibu. Nah, itu baru konsumsi gastrik itu pas. Ya, tapi kalau Anda punya gastritis, punya sakit mah, sakit lambung, ya, di mana kalau makan pedas dan kecut sakit, telat makan sakit, ya mungkin sudah ada luka di lambung, itu lebih pas pakai citosan, Bapak Ibu. Ya, jadi itu bedanya. Jadi gastrik ini dipakai untuk kasus-kasus sebah, ya, atau kerasa penuh perutnya. Ya, kemudian kita juga punya produk yang sudah masuk sekarang ada HepatShare ya. Jadi HepatShare ini nutrisi untuk hati, ya. Ini efektif untuk melawan kasus seperti hepatitis, Bapak Ibu. Ya, ataupun sirosis hepatis. Ya, dikombinasikan satu lagi dengan blueberry konsentrat. Saya pernah punya kasus juga, waktu itu kasusnya sudah sirosis hepatis, Bapak Ibu sudah parah, ya. Jadi ya sudah angkat tangan, ya, secara medis sudah angkat tangan, itu kita bantu pakai blueberry konsentrat sama HepatShare. Ya, untungnya masih ketolongan Bapak Ibu waktu itu. Ya, dalam waktu kurang lebih 2 minggu membaik akhirnya. Ya. Kemudian juga ada koloklin, ya. Kolon itu usus besar, klin itu membersihkan. Jadi fungsinya adalah untuk membersihkan usus besar. Kalau Anda tidak rutin buang air besar, artinya ada masalah dengan usus Anda. Ya, semalam juga ada pertanyaan juga dari tim juga Bapak Ibu, ada yang mengatakan gini, Pak, saya sudah berapa tahun ya katanya, 2 tahun kalau nggak salah, saya sudah 2 tahun di Greenwood, kenapa ada pasien saya yang saya konsumsi produk Greenwood ini sembuh, ada yang nggak sembuh. Ya, jadi saya ceritakan sedikit Bapak Ibu. Jadi nomor 1 kalau kita terapi orang itu dilihat ususnya dulu. Ya, ususnya harus didetoks, harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya nutrisi yang kita masukkan bekerja secara efektif atau maksimal. Itu nomor 1, Bang. Itulah kenapa koloklin ini penting gitu. Ya, bersihin ususnya dulu. Ya, kalau ususnya sudah bersih, mau dimasukkan apapun yang lain, itu tingkat efektivitasnya tinggi. Termasuk seperti slimming. Ya, ada yang komplain ke saya gini, Pak, saya udah pakai produk slimmingnya kok nggak turun-turun. Ya, saya cek ternyata pola makannya memang rusuh Bapak, memang makan gorengan dan lain sebagainya. Nah, saya tanya, Pak, udah pernah di detox belum? Belum katanya. Nah, di detox dulu, Pak. Ya, kalau nggak mau pakai koloklin juga bisa pakai proslim tea karena tehnya untuk teh proslim tea itu juga salah satu fungsinya untuk detox Bapak Ibu. Ya, tapi di sini kita bicara mengenai koloklin. Jadi koloklin ini lebih spesifik ya karena dia serat, dibuat dari serat, ya. Selain untuk mendetoks, dia juga melicinkan dinding usus, jadi mempermudah buang air besar. Ya, saya pernah baca satu artikel kalau Anda 1 hari tidak buang air besar sama seperti Anda menghisap 7 batang rokok. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kadar racunnya sama. Ya, kemudian kita juga punya produk yang lain. Nah, kita punya Lycopen. Ya, Lycopen ini sekarang di dunia medis juga sudah mulai mulai ngetren Bapak Ibu ya, karena Lycopen atau ekstrak tomat ini memang terbukti untuk mengecilkan pembesaran kelenjar prostat ya, bahkan menyembuhkan Bapak Ibu. Ya. 1 dari 3 orang pria di atas usia 60 tahun di Indonesia ya, itu rata-rata mengalami gejala pembesaran kelenjar prostat. Contoh, kalau kencing misalnya putus-putus atau nggak puas kencingnya, masih ada rasa pengen pipis Bapak Ibu, kebelet pipis masih ya, atau mungkin masih sisa, masih netes ya, banyak yang mengalami seperti itu ya. Hati-hati ya, itu artinya
Anda mulai ada gejala pembesaran kelenjar prostat. Makanya wajib rutin konsumsi likopen. Ya, likopen ini juga terbukti bagus untuk kulit karena dia antioksidan tinggi, anti kanker tinggi, untuk anti cancer juga ya Bapak Ibu, dan juga untuk perawatan kecantikan untuk kulit ini lebih glowing. Ya, lebih mengkilap dan lebih kenyal Bapak Ibu. Ya, fungsinya banyak likopen ini. Ya, bukan hanya sekedar untuk prostat ya. Next time kita akan training lebih lanjut ya. Kemudian juga ada ovari ya. Nah, ovari nutrition ini Bapak Ibu ini efektif sekali selain untuk mencegah terjadinya kanker atau tumor ya, kanker atau tumor serviks ya, CA serviks. Dia ternyata punya komponen ya di mana salah satunya berfungsi membesarkan sel telur. Nah, kalau ovari ini Bapak Ibu, saya punya banyak kesaksian. Saya sampai foto sebenarnya ya. Sekali lagi next time lah. Tak liatin foto-fotonya di tim saya yang sudah berhasil punya anak ya. Kemarin di Timika juga ada, kemudian di Bantul Jogja juga ada, di Bantul malah ada 2 ya kalau saya nggak salah. Ya, kemudian di mana lagi kemarin? Di Medan juga ada, saya lupa Bapak Ibu. Ya, banyak sekali gara-gara konsumsi ovari nutrition ini akhirnya punya keturunan. Padahal sudah ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun, ya nggak punya anak, akhirnya terbantu dengan produk ovari ini. Ya, murah, meriah, bagus Bapak Ibu ya. Produk Greenwood itu luar biasa. Cuman masalahnya banyak orang yang nggak tahu informasinya gitu loh. Sayang sebenarnya. Ya, kemudian ada juga spirulina ya. Spirulina ini makanan wajib ya, kalau saya katakan makanan wajib para kosmonot yang keluar angkasa atau astronot Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda bayangin astronot keluar angkasa itu nggak bawa beras Bapak Ibu. Nggak mungkin bawa beras, bawa sayur, terus masak apa gitu ya, masak capcay atau masak apa, nggak mungkin Bapak Ibu di sana. Mereka konsumsinya cuma kapsul kecil-kecil, ya, namanya spirulina. Ya, karena dalam spirulina ini kandungan protein, asam amino komplit, lengkap. Ya, itulah kenapa spirulina ini sangat dianjurkan kalau Anda lagi puasa seperti sekarang ini Bapak Ibu. Karena Anda hanya konsumsi ya sekarang ini kapsul ya bentuknya. Anda konsumsi 2 kapsul seharian kenyang Bapak Ibu. Dan nutrisi Anda tercukupi, itu yang penting. Jangan hanya sekedar kenyang tapi nutrisinya nggak tercukupi. Ya, Anda konsumsi spirulina ini tercukupi ya. Kemudian juga spirulina ini Bapak Ibu, dia bisa dipakai sebagai masker ya untuk mengenyalkan kulit wajah. Ya. Itu fungsi dari spirulina Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya juga ada koenzim Q10. Koenzim Q10 ini ibaratnya bahan bakar kita. Jadi jantung kita ini Bapak Ibu bisa bergerak karena membakar koenzim Q10 yang ada di dalam tubuh. Dan koenzim Q10 ini didapatkan dari buah-buahan rata-rata. Dan itu pun jumlahnya hanya sedikit. Ya, itulah kenapa kita perlu asupan koenzim Q10 dari luar. Ya, bahkan saya pernah lihat ya, Anda searching aja coba di Google ya. 3 food supplement yang diwajibkan oleh Dr. Oz. Pernah tahu Dr. Oz ya, tapi yang Dr. Oz Amerika asli ya. Salah satunya itu adalah super coenzim Q10 karena ini nutrisi penting untuk jantung Bapak Ibu. Ya. Untuk pembakaran atau oksidasi tubuh kita, terutama jantung, supaya selalu bisa berdetak terus, itu dia membakar Q10. Ya, itulah kenapa mungkin ada kasus gini, mungkin orang usianya sudah 70 tahun, 80 tahun, tiba-tiba meninggal nggak punya penyakit. Terus kadang orang ngomongnya, oh sakit jantung atau sakit tua gitu ya. Itu karena sebenarnya koenzim Q10 yang dibakar udah nggak ada. Ya, jadi saran saya Bapak Ibu, kalau Anda pengen umurnya panjang, di rumah sedia selalu koenzim Q10. Ya, coba kalau Anda catat semua ya, Anda butuh semua nih produknya. Ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya Triflex ya. Triflex ini sudah ganti sekarang namanya Arthro Power. Ya, Arthro Power ini untuk kasus-kasus persendian. Kalau tadi kalsium untuk tulang, kalau Triflex ini ada kalsiumnya juga kandungannya Bapak Ibu, tapi Triflex ini atau Arthropo ya sekarang namanya. Arthropo ini sekarang spesifik untuk kasus persendian seperti osteoartritis, jadi peradangan sendi. Bisa pakai Arthropo ini Bapak Ibu. Termasuk kasus asam urat. Ya, bisa konsumsi Arthropo. Nah, kemudian ada juga yang namanya Vic Power. Jadi Vic Power ini namanya aja sudah Vic Power ya, sama atau mirip. Ya mirip ya, saya katakan mirip seperti Viagra. Ya, obat kuat untuk pria dan ini testimoninya sudah banyak sekali Bapak Ibu. Ya.
tim saya di Bali itu namanya Pak Wayan itu sebulan bisa jual lebih dari 50 kapsul, 50 apa istilahnya ini 50 box ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Tim saya di Jogja ini yang baru-baru juga malah ibu-ibu yang jualan Fit Power. Ya, saya juga heran ya, ibu-ibu kok senang jualan Fit Power ini. Ya, kemudian ada juga beberapa produk yang lain ya. Kelihatannya sudah hampir saya jelaskan semua. Saya cek dulu sebentar Bapak Ibu. Oke. Oke ya, kayaknya udah semua saya jelasin. Nah, saya juga akan menjelaskan, saya ulangi ya seperti yang kemarin, sedikit tentang Thermos Waterson ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Thermos Waterson ini karena berhubungan dengan teori asam basa Bapak Ibu. Ya, ini yang perlu Anda ketahui juga ya. Nah, apa yang Anda makan dan minum setiap hari ya? Nah, ternyata Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita makan, bahkan itu nasi, ya karbohidrat, kentang, ya kemudian lauk pauk, ya ayam goreng, seafood, roti, daging, ya minuman, ya bahkan susu, kopi, ya rata-rata sifatnya semua asam Bapak Ibu. Ya. Nah, semua jenis kanker pada dasarnya punya dua kondisi. Pertama, kelebihan asam atau acidosis. Kedua, kekurangan oksigen pada tubuh. Jaringan kanker itu sifatnya acidic, sedangkan jaringan sehat adalah basa atau alkalin. Ya, ini penelitian dari seorang dokter, Bapak Ibu, Dr. Otto. Kemudian kita lihat ini ada pH netral untuk darah manusia. Jadi pH netral kita itu 7, Bapak Ibu. Ya, 7 ini kalau kita minum air biasa, ya air ledeng pada umumnya itu pH-nya 7. Ya, semakin ke kiri ya, semakin merah warnanya itu semakin asam. Nah, asam ini menjadi makanan empuk untuk kanker, Bapak Ibu. Dan mencetuskan lebih banyak terjadinya kanker. Jadi ya, kalau dilema juga ya, orang kalau sudah kena kanker, konsumsi yang asam-asam, kankernya ibaratnya dapat makanan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, yang namanya kanker harus dilawan dengan sesuatu yang sifatnya basah. Ya, sedangkan Anda bisa lihat, ya di sini pH asam, ya pH-nya 3, daging, ya, daging domba, daging babi, wine, kerang, kue, dan lain sebagainya. Ya, bahkan kondisi psikologis Anda juga memacu pH tubuh Anda menjadi asam. Ya, buat yang sering stres, ya, khawatir, kurang tidur, kerja lembur, ya, termasuk para perokok ya. Ini tembakau di sini ya. Hati-hati pH-nya asam Bapak Ibu. Ya. Nah, Anda bisa lihat ya, semakin ke kanan semakin basah. Inilah yang harus kita konsumsi sehari-hari. Ya, pH mulai 8. Anda bisa lihat apel, almond, apokat, tomat, jagung, dan lain sebagainya. Ya, pH 9 ya. Di tengah-tengah ini ada blueberry Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda konsumsi blueberry juice tadi atau blueberry konsentrat itu sifatnya sudah alkali atau basah. Ya. Nah, kalau pH-nya sudah sampai 10 ini malah sayur-sayuran yang sifatnya mentah. Ya. Tentu Anda pasti nggak mau kalau yang mentah-mentah, ya. Jadi makanan yang enak-enak itu pH-nya asam, Bapak Ibu. Hati-hati ya. Makin nggak enak makin basah malah. Nah, kita juga tahu bahwa 70% sampai 80% tubuh manusia ini terdiri dari air, Bapak Ibu. Ya, dan melalui media air maupun darah ini yang akan menyebabkan terjadinya kanker berkembang biak secara cepat sekali di dalam tubuh kita. Ya, otak 80%, 80,5 air, hati 85%, ya darah, otot, paru, jantung, ginjal, tulang dan lain sebagainya. Ya, nah oleh sebab itulah Bapak Ibu ya kita wajib mengkonsumsi air yang sifatnya alkali atau basa. Dan kita punya mesin pembuatnya Bapak Ibu. Mesinnya cukup kecil, ini berbentuk sebuah termos, namanya Thermos Waterson. Dimana kalau Anda masukkan air ke dalam Thermos Waterson dalam waktu sekitar 15-30 menit, ya air matang Bapak Ibu ya, Anda biarkan, ya habis itu Anda shake sebentar, setelah kurang lebih 30 menit baru bisa diminum. Bahkan bisa dites, ya di kantor pusat kita juga jualan namanya pH tester Bapak Ibu. Ya, sebenarnya saya juga punya gambarnya, cuman ini nggak masuk. Ya, kita tes juga. Jadi beberapa jenis cairan ya dengan pH-nya masing-masing. Dan ketika dites air dari Waterson ini itu warnanya biru. Jadi pH-nya sudah di atas 9. Ya, antara 8,5 sampai 9,5 Bapak Ibu pH-nya. Kita pernah
cek pakai yang angka, yaitu sekitar 9,2 waktu itu. Ya. Nah, juga Thermos Watersun ini Bapak Ibu ya, ini mendetoks usus kita seperti yang saya katakan tadi. Ya, ini ada contoh terapi air alkali pada usus besar yang asam. Ya, jadi sehari kita boleh konsumsi air dari Thermos Watersun ini 1,5 sampai 2 liter. Ya. Dan menjawab pertanyaan yang kemarin saya ulang sedikit Bapak Ibu, apakah boleh konsumsi obat dengan air alkali? Tidak boleh. Yang boleh adalah herbal, karena herbal ini sifatnya juga basa, sedangkan obat-obatan medis sifatnya asam. Jadi kalau Anda konsumsi obat-obatan medis, Bapak Ibu, Anda mau konsumsi air alkali, itu wajib dikasih jarak 2 jam. Ya, kalau enggak bentrok nanti Bapak Ibu. Ya, malah efek dari obat-obatannya nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kemudian juga ada sedikit informasi tambahan ya untuk yang terakhir sebelum pertanyaan Bapak Ibu. Ya, nah. Produk Greenwood ini Bapak Ibu boleh dikonsumsi berbarengan. Ya, rata-rata boleh dikonsumsi berbarengan. Ada beberapa produk yang tidak boleh. Ini yang bisa Anda catat. Pertama citosan, ya, karena sifatnya saling mengikat satu dengan yang lainnya. Ya, baik citosan dengan produk yang lain ataupun dengan obat-obatan. Kedua, produk Greenwood teh Bapak Ibu, ya, segala jenis teh. Ya. Kemudian juga produk Greenwood yang sifatnya cairan, ya, seperti deep sea fish oil ya, kalsium ya, ataupun lecithin. Jadi kalau dikonsumsi wajib dikasih jarak dengan obat-obatan medis ataupun dengan produk yang lain. Selain itu boleh bareng Bapak Ibu. Ya, boleh berbarengan konsumsinya. Ya. Oke, mungkin itu saja malam hari ini yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Pak Hari ya. Oke, thank you Dok. Kita akan lanjutkan sebelum dengan tanya jawab, kita masuk tanya jawab, mungkin dokter bisa review sebentar. Kita akan beri kesempatan untuk 2 orang yang punya testimoni yang bisa dibagikan. Ya, silahkan Bapak Ibu jika ada testimoni terkait dengan produk Greenwood, boleh dibuka mikrofonnya. Saya ulang, silakan untuk bagi Bapak Ibu yang punya kesaksian boleh di-sharingkan di sini ya. Yuk, sudah ada 2 orang yang buka. Ada siapa dulu nih? Ada Imade Toya. Ya, selamat malam Pak. Ya, Pak Imade, silakan. Baik, selamat malam Dok. Selamat malam Ya, juga. Pak, selamat malam. Ya, selamat malam juga buat teman-teman semua. Saya sebenarnya punya beberapa kesaksian Dok, diri sendiri sih ini Dok. Hanya saja mungkin saya ceritakan yang paling berkesan dulu ya mungkin. Saya ada 2 yang paling cukup berkesan dan sampai sekarang saya merasa sangat bersyukur sekali Dok. Itu yang pertama, tepat kira-kira sekitar 7 atau 8 bulan yang lalu ya Dok, saya sempat kena asam lambung dan mah yang cukup boleh dibilang mungkin saya tidak akan pernah lupakan. Karena sebelumnya ceritanya begini Dok, saya sempat 3 minggu itu tidak bisa tidur nyenyak ya. Hampir setiap malam, saya nggak tahu kenapa, padahal juga nggak mikir apa, tapi yang jelas selama 3 minggu itu berturut-turut saya kurang tidur. Bisa sampai 14-15 kali terbangun ya, setiap tidur 30 menit saya terbangun kayak gitu. Akhirnya tapi karena saya kebetulan ada usaha juga, jadi paginya tetap saya harus bekerja, sehingga otomatis saya kekurangan tidur. Nah, pada saat itu tiba-tiba saja di minggu ketiga saya merasa sesak nafas sekali, kayak apa namanya, pokoknya sulit bernapas, seakan-akan saya tuh ibarat orang yang ditenggelamkan di bawah air gitu ya, terus kepala ditahan kayak gitu. Jadi padahal ruangan cukup besar tapi sesak juga rasanya, nggak bisa nafas. Bahkan saking traumanya saya nggak berani sampai keluar bepergian jauh gitu. Bahkan ke supermarket pun baru membayangkan aja sampai balik saya Dok, nggak berani. Ya akhirnya saya periksa ke dokter, ternyata saya kena asam lambung naik sehingga dikasih beberapa obat. Terus saya teringat kalau Greenwood punya produk gastrik ya, saya perbantukan juga dengan gastrik sampai kurang lebih seminggu obat dokter itu habis.
Tapi sesak nafas saya masih, saya teruskan dengan gastrik aja minum terus, saya minum bahkan sampai sekarang, Dok. Ya syukur alhamdulillah sekarang sakit emas saya sudah betul-betul sembuh dan tidak pernah sesak nafas lagi, Dok. Terus satu lagi, Dok, saya punya cerita yang buat saya ini sangat apa istilahnya sampai saya merasa hidup kedua kalinya ini. Oke. Saya sempat dioperasi, Dok. Operasi di awal Desember, akhir Desember, awal Januari itu, saya sempat dioperasi ambien, Dok. Memang dari muda saya kena ambien dan sampai sampai sebelum saya operasi, saya takut sekali dioperasi karena saya membayangkan yang sangat mengerikan, kan itu luka dalam, Dok. Sehingga karena kekurang pengetahuan saya, akhirnya sampai mencapai puncaknya sampai nggak bisa BAB, Dok. Sampai 3 kali BAB dan hampir jatuh kayak kehabisan tenaga kayak gitu karena saking kesulitannya. Dan ternyata setelah diagnosa ke dokter harus diangkat, Dok. Nggak bisa kalau nggak katanya berbahaya. Dan benar setelah proses operasi itu khusus saya ambien saya dipotong 14 cm ya, 14 cm. Saya terkejut juga karena kebetulan dokter yang menangani waktu itu beliau bercerita beliau dari 97 tahun 1997 operasi baru sekarang motong istilahnya ambien yang besar sekali. Artinya saking besarnya. Nah, proses penyembuhannya itu memang ada obat juga diberikan oleh dokter, cuman kan ada obat Dok? Yang antibiotik itu ya, kan enggak boleh dikasih terus-menerus biar tidak ketergantungan katanya kan. Nah, saya imbangi dengan citosan. Saya tahu citosan itu untuk obat luka dalam, kemudian untuk antibiotiknya karena antibiotiknya dari dokter tidak disarankan untuk sana biar tidak ketergantungan, akhirnya saya lanjutkan dengan Cordyceps. Syukurlah dalam waktu 1,5 bulan itu saya punya saudara kebetulan saudara dari ibu, beliau juga baru 3 bulannya operasi juga, tapi beliau lebih kecil ya. Cuman penyembuhannya beliau butuh waktu 3 bulan, Dok. Nah, saya bersyukur sekali berkat produk dari Greenwood, Citosan dan Cordyceps. 1,5 bulan saya udah baikan, Dok, udah bisa kerja, udah bisa jalan gitu, udah enakan lah badannya gitu. Itu yang saya mau ceritakan, Dok, pada malam hari ini. Terima kasih, Dok. Oke, Pak. Oke. Thank you, Pak Imadeto ya, buat testimoninya. Silahkan satu orang lagi. Boleh sebentar. Oke, silahkan satu orang lagi. Ada yang punya kesaksian? Ibu Putri? Halo, saya Pak Eki. Halo, Pak Eki ya? Halo. Pak Eki? Halo, Pak Eki? Pak Eki, jadi? Sinyal ini ya. Oke. Ibu siapa ini? Ada Putri? Ibu Putri? Ada yang mau di-sharingkan, Bu? Iya, selamat malam. Malam. Iya, sedikit sharing sih kesaksian dari saya. Ya. Halo. Ya, halo. Gimana? Sharingnya Iya, gimana? saya juga sebelumnya mengalami sakit tulang yang berkepanjangan ya. Itu sudah bertahun-tahun, dari umur saya 14 tahun sampai waktu itu umur 24 ya. Itu. Jadi salah satu teman saya, nah itu Pak Putu namanya. Jadi beliau menawarkan kalsiumnya Greenwood gitu. Sampai beliau bilang kalau tidak sembuh dengan kalsium ini, jadi tidak usah dibayar kata beliau. Kalsium yang mana ya, Bu? Dan akhirnya kalsiumnya yang mana? Ya, kalsium soft gel. Ya, dengan kalsium soft gel, jadi saya pakai itu aja. Dengan kalsium soft gelnya 2 minggu ya. 2 minggu setelah saya
3 kali sehari dengan 2 butir. Akhirnya sampai kakak saya bilang sama kakak, loh sakit tulangnya hilang di dada gitu kan. Terus kakak saya bilang hiper, gitu. Ya nggak mungkin lah sampai secepat itu, sedangkan dari dulu sudah minum banyak susu gitu kan. Jadi akhirnya saya bilang dan cerita ke teman-teman, akhirnya benar-benar itu adanya gitu, dan sangat gampang sekali saya sharingkan ke teman-teman, dan gampang sekali juga jual kalsiumnya itu. Oh, oke. Berapa lama dan dosisnya gimana tadi? Dosisnya saya minum sih dengan kalsium itu dua kapsul, dua tablet ya. Dua butir pagi, 2 butir siang, 2 butir malam menjelang tidur. Oh, oke. Gitu. Dan jangan lupa pakai air hangat. Gitu. Berapa lama ya akhirnya jadi betul-betul sembuh? Halo, Bu Putri. Bu Putri boleh dibuka lagi mic-nya? Wah, lepas ya. Hilang, Pak. Hilang, ya. Oke. Sinyalnya mungkin hilang, Pak. Iya, sinyalnya hilang, tapi udah dapat lah ya, Dok. Oke, Pak. Satu lagi atau langsung aja pertanyaan jawab pertanyaan banyak ya, Dok ya? Boleh, Pak. Saya jawab aja ya, Pak. Oke, silakan, Dok. Bentar. Mau tanya batu ginjal, ini mulai yang pertanyaan, batu ginjal minumnya apa? Thank you. Untuk batu ginjal ini bisa konsumsi ya, itu kidney care sama cordyceps ya. Sementara yang masuk di win-win plan ini cordyceps. Cordyceps dulu aja sudah cukup mewakili. Ya sebenarnya kalau memang mau benar-benar tuntas ya dikombin dengan kidney care ya. Kemudian ini ada, kenapa produk sangat bagus belum ada izin edar POM? Oh, Kordi sudah ada Pak, Kordi, Dipsi, kita sudah banyak ya yang ada POM-nya Pak. Memang belum semua, karena setahu saya informasi terakhir itu bahwa perusahaan Greenwood ini diminta sertifikasi GMP-nya yang terbaru, sedangkan dari China-nya sendiri GMP-nya sudah tidak dikeluarkan lagi, jadi sedang diproses untuk penggantian surat izin untuk GMP-nya ini. Tapi semua berkasnya sudah kita masukkan ke POM Pak, ya, jadi nggak perlu khawatir. Ya, lagi pula sertifikat FDA itu, kalau menurut saya ya Pak ya, FDA itu kan yang ada di Amerika ya, itu sudah jelas-jelas menggambarkan seberapa besar kualitas dari produknya. Ya, memang di sini butuh waktu Pak ya. Kalau kita boleh jujur, ini sebenarnya hanya masalah birokrasi yang masuk ke negara kita. Ya, tapi yang jelas perusahaan Greenwood ini sudah di 46 negara. Kalau kita bicara mengenai produk, jelas kualitasnya luar biasa Pak. Ya, hanya sekali lagi masalah birokrasi ya, ngerti sendirilah di Indonesia seperti apa itu. Ya. Nah, mau tanya BB konsentrat ya, bisa untuk syaraf kenapa ya? Bisa untuk, oh iya Pak, jadi next time nanti saya akan perlihatkan gambar-gambarnya Pak, bagaimana cara blueberry konsentrat ini bisa untuk melepaskan saraf yang kejepit. Ya, jadi unik memang. Proses kerjanya ini unik saya katakan. Ya, kemudian untuk penderita lupus apakah ada produk khusus? Tergantung organ yang diserang. Jadi kemarin training produk sebelumnya sudah ada pertanyaan yang sama juga, bahwa untuk lupus ini tergantung kasus. Misalkan organ yang diserang adalah jari tangan, misalkan sendi-sendi kecil ya, misalkan sendinya sering sakit, sering pegel, itu bisa dibantu pakai artropo. Ya, tergantung. Ya, kemudian permisi mau tanya untuk Dipsi Fish Oil Pak Putu Chandra Mandala. Putu Chandra siapa ini? Ya. Untuk Dipsi Fish Oil di Surabaya di mana, nanti bisa ditanyakan ke pengundangnya Pak ya. Ya. Yang jelas tim kita juga sudah ada di Surabaya. Kemudian maaf Pak, untuk penderita HNP apakah ada obatnya selain harus dioperasi? Ada Pak. Ya, bisa combine antara, sebenarnya kalau untuk HNP Bapak Ibu itu kombinasinya ya itu antara blueberry konsentrat dengan lecitin. Ya, itu paling bagus. Ya, selama biasanya saya lihat fotonya dulu ya. Saya lihat MRI-nya dulu Bapak Ibu. Biasanya kalau yang kejepitnya itu hanya 2-3 ruas itu masih bisa dibantu tanpa harus operasi. Tapi kalau sudah terlanjur banyak ya mau nggak mau harus operasi Bapak Ibu. Tapi banyak juga yang terbantu tanpa harus operasi. Ya, kemudian untuk kanker payudara produknya apa? Ya, untuk kanker tadi kita sudah sebutin ya, segala sesuatu yang sifatnya basah yang membantu seperti ganoderma, citosan,
Ya, kemudian kita juga punya khusus namanya breast care, ya, dan juga bisa dengan blueberry konsentrat dan thermos Waterson, ya, air alkali, ya, bisa kombinasi 5 produk ini, ya. Bisa diinfo jarak minum antar produk 2 jam, Pak, ya, 2 jam, ya. Jika minum lebih dari 2 produk, nah, tergantung produknya. Kalau misalkan konsumsinya Cordyceps, kemudian dengan Coloclean nih misalkan, nah itu boleh dibarengin. Ya. Untuk gagal ginjal yang selalu rutin cuci darah produknya apa? Tadi sudah saya jawab ya, bisa kombinasi apa namanya? Cordyceps dengan kidney, ya. Kemudian Ganoderma Coffee di mana membelinya? Sekali lagi untuk membeli silahkan tanya Pak kepada para pengundangnya ya. Ya, apakah minum? Kalau minum apakah boleh minum barengan? Ya tadi sudah saya jelasin. Untuk cuci ginjal tadi sudah saya jelasin ya. Pertanyaannya sama. Boleh nggak saya minta list obat semua yang dijual oleh Biomed dengan tingkat penyakit tertentu dan minta rekamannya, Pak Ojek Jaswadi. Silakan Pak. Sebenarnya saya itu sudah mengeluarkan resep ya. Kalau saya katakan resep warna hijau, nanti mungkin saya sharingkan ya next time ya. Kita training produk. Jadi itu sudah ada. Ya, jadi misalkan di kolom sebelah kiri itu kasus penyakit, kolom sebelah kanan treatmentnya pakai produk Greenwood-nya apa. Ya, kita sudah ada komplit Bapak Ibu. Misalkan TBC pakainya kombinasi apa dan apa. Kemudian misalkan apa namanya kasus-kasus peradangan dan lain sebagainya komplit Bapak Ibu ya, untuk ginjal, untuk paru ya, macam-macam sudah ada semua. Ya. Mohon izin diulang Pak untuk kanker payudara atau ginjalan pelan-pelan Pak supaya dicatat. Oke. Untuk cancer ya, ini sebenarnya berlaku untuk hampir semua kasus-kasus cancer ya, itu bisa kombinasi antara Ganoderma, Citosan ya, kemudian blueberry konsentrat atau blueberry juice ya, kemudian air dari thermos Waterson ya. Kemudian kalau khusus payudara bisa dibantu dengan breast care Bapak Ibu. 5 ya. Gadis datang bulan tidak lancar setahun 2 kali, obatnya apa? Nah, ini obatnya kombinasi antara zinc ya, antara zinc dengan ovari ya. Nah, ini mungkin saya nanti juga akan apa namanya? Minta bantuan Bu Mugi juga ya untuk pus kantor Bu, supaya zinc ini juga masuk ke win-win plan Bu ya. Karena zinc ini juga efektif sekali untuk banyak kasus. Ya. Suplemen untuk saraf kejepit tadi sudah saya jawab Pak. Oke, habis berarti Dok. Sudah habis ya Dok? Oke, habis Pak, Oke, selesai sudah Bapak Ibu. ini ada tambahan Pak. Tambahan. Telinga berdenging, kolesterol normal, apakah harus tahu penyebabnya dulu ya Pak kalau telinga berdenging. Ya, tinnitus itu istilahnya. Coba ke dokter spesialis THT dulu. Harus tahu dulu penyebabnya apa telinga berdengingnya, baru nanti kita bisa tahu. Ya, saran saya kalau untuk di awal biasanya itu masalahnya ada gangguan di tulang pendengarannya, itu bisa konsumsi pakai kalsium dulu. Ya, cuma nanti lebih spesifiknya setelah apa namanya? Setelah tahu ya diagnosis dari dokternya apa. Oke. Mungkin gitu Pak. Oke, dari chatnya sudah habis. Masih terbuka untuk pertanyaan via mikrofon, Dok? Atau Bisa mau tolong segera dirilis resep hijaunya. Oke. Ya. Oke. Next time Pak ya, kita training produk, nanti saya tampilkan resep hijaunya ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Paket yang bagus untuk ambeien. Yes. Oke. Kalau untuk ambeien itu sebenarnya di situ juga sudah ada sih ya. Kita biasanya bantu pertama pakai citosan ya, karena itu untuk organ dalam. Kedua, ambeien ini Bapak Ibu itu kombinasinya ya antara citosan, Coloclean juga bisa. Nah, yang satu hal yang perlu diketahui adalah ternyata bahwa kalsium itu bisa membantu melebarkan pembuluh darah terutama di usus besar. Jadi banyak sekali kasus yang terbantu ambeien ya atau wasir itu terbantu dengan CMP. Ya, saya saranin malah pakai CMP. Ya, banyak saya tanganin kasus wasir itu kalau setelah konsumsi CMP dan citosan rata-rata kering dan
dan apa namanya setelah kering itu seperti jadi kayak kulit akhirnya keluar. Ya, mengering dia. Awalnya mengecil ya, kemudian berkurang. Tapi jangan lupa kalau menderita wasir itu juga ada beberapa poin penting yang harus kita tahu. Contoh misalkan tidak boleh makan makanan yang sifatnya pedas. Kemudian kurangi duduk. Ya, aktivitas duduk itu dikurangi, harus lebih banyak jalan ataupun olahraga. Dan ketiga juga kurangi mengejan. Mengejan itu ngeden, Bapak Ibu. Ya. Kemudian cordyceps sama apa tadi ya? Yang di kateter sama kidney care. Ya. Sama kidney care untuk gagal ginjal. Sebenarnya Bapak Ibu produk Greenwood ini banyak sekali gitu loh. Yang luar biasa. Saya pernah diberi ya waktu itu satu produk langsung dari China sana yang khusus untuk ginjal ya. Bentuknya itu cairan Bapak Ibu ya. Itu saya punya satu kasus di Medan. Itu pasien saya itu sudah cuci darah itu sudah seminggu 2 kali. Ya, tapi saya waktu itu cuman hanya sempat bawa satu seperti CMP itu loh, satu box ya. Nah itu saran saya sih kalau bisa harus cepat masuk ke Indonesia, itu produknya bagus sekali. Jadi singkat cerita pasien saya sekarang ini sudah nggak HD lagi, sudah nggak cuci darah lagi. Ureum kreatininnya langsung cepat banget normalnya. Ya, selama ini memang kita bantu pakai cordyceps dan kidney care, cuman ya perkembangannya ya stabil lah. Ya turun dikit lah, nggak turun ekstrim. Tapi waktu saya kasih itu, ya saya lupa namanya Bapak Ibu ya, karena produknya juga belum ada di Indonesia. Kidney Gem, ya saya jadi ingat ya, namanya Kidney Gem. Ya bentuknya selai Bapak Ibu ya, tahu selai ya, selai itu loh. Ya, nah itu di apa namanya manis rasanya, dimasukkan ke mulut rasanya manis Bapak Ibu. Jadi kayak cairan ya, memang bentuknya selai gitu. Ya, unik kok ya. Semoga secepatnya masuk ke Indonesia ya. Kemudian untuk saraf kejepit, tadi sudah ya, saraf kejepit pakai blueberry konsentrat dan lecitin. Ya, kemudian untuk batu ginjal tadi juga sudah. Mungkin itu Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri saja acara ini, tapi sebelumnya kita akan melihat sebelumnya ya, terima kasih dulu untuk Dr. Subi untuk sharing yang luar biasa, Dok. Sama-sama Pak Ari. Sekali. Biasa di luar Pak, bukan luar biasa Pak. Sekarang tereliminir ya tempatnya, nggak kemana-mana. Iya Pak, harus biasa di rumah jadi penyiar radio ini Pak. Oke, thank you ya Dok untuk sharingnya. Oke Pak Ari, sama-sama. Sekali bisa ketemu lagi. Baik, Bapak Ibu, berikutnya kita akan melihat siapa-siapa saja yang berhak menerima recognition. Ya, silakan Bu Mugi.
Oke, Bapak Ibu, selesai sudah acara pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di acara selanjutnya. Terima kasih banyak untuk Dr. Subi yang sudah dengan ikhlas men-sharingkan ilmunya, pengalamannya yang sangat berharga untuk kami semua, khususnya yang masih baru-baru. Ditunggu katanya resep hijaunya, Dok. Siap, Pak. Baik, kita akhiri saja. Ibu Mugi, mungkin ada yang mau disampaikan? Sepatah dua patah kata. Ya, terima kasih banyak Pak Hari sudah menjadi MC kita malam hari ini, dan juga terima kasih banyak untuk Dr. Subi yang juga selalu siap membantu semua kita untuk training-training produknya, dan semoga nanti akan ada training-training kembali untuk seluruh grup kita, dan saya juga mudah-mudahan semua grup di under kita juga rutin mengadakan BOP di undernya masing-masing ya. Jika ada masalah atau apapun, jangan sungkan-sungkan untuk konsultasi dengan jalur sponsorisasinya. Dan saya yakin segera golkan tip reward dan segera menjadi diamond ya, karena masih promosi kita sampai Juni ya, kemudian Juni nanti menuju Desember. Saya ingin grup kita nanti banyak yang gold trip, mudah-mudahan nanti kita bisa berangkat bersama-sama trip kembali. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semua. Terima kasih. Mm-hmm.